warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia. Sahabat yang berbahagia, melihat kondisi dan situasi hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mungkin sebagian gregetan. Bagaimana ini kondisi hari ini negeri kita, para pemimpin kita, para pengelola negara ini. Nah, teman-teman, mungkin kapasitas kita belum bisa meraih ke sana. Mungkin kita hanya bisa berkeluh kesah di media sosial. Mungkin kita hanya bisa mengajukan usulan. Namun, ada langkah penting yang harus kita siapkan, yaitu mempersiapkan diri kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pribadi-pribadi yang sadar bahwa kehidupan ini harus terus berjalan, keberlangsungan negeri ini harus terus berjalan dengan lebih baik. Maka tugas kita adalah menyiapkan diri kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang keren, pribadi yang mampu memberikan manfaat berkontribusi. Nah, menuju ke arah sana, bagaimana kita menjalani kehidupan ini bermanfaat untuk diri kita, berbangsa dan bernegara, serta kita mampu berkontribusi untuk masyarakat yang lebih luas, maka diperlukan kekuatan-kekuatan diri yang dahsyat, kekuatan-kekuatan pribadi yang unggul. Bagaimana mewujudkannya? Salah satunya adalah video ini. Kak Didi akan berbagi tentang bagaimana semangat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam sebuah tema, yaitu membangun goal setting atau membangun tujuan, terutama tujuan hidup kita, tujuan diri kita, sehingga harapannya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi segala macam tantangan dan masalah, dan kita mampu melejit bermanfaat untuk orang lain dan kebahagiaan diri sendiri tentunya. Oke, teman-teman, materi goal setting hari ini ada 3 hal yang kurang lebih akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana kita memandang diri kita, atau ini tentang self concept, konsep diri kita, tentang citra diri kita. Jangan sampai kita tidak memiliki konsep tentang diri kita dalam kehidupan. Dalam pembelajaran kuliah saja, tentu dosen atau guru di sekolah mempunyai konsep pembelajaran, materi apa yang harus disampaikan selama 1 semester, materi apa per pekannya, per pertemuannya akan menyampaikan apa, metode apa, tujuannya apa. Apalagi hari ini kita dalam menjalani kehidupan, kita harus memiliki konsep diri yang jelas, citra diri yang jelas. Baik, yang kedua kita akan membedah tentang bagaimana visi dan misi diri. Jadi kita memiliki pandangan ke depan, memiliki langkah-langkah strategis untuk mensukseskan diri kita bersama dengan cita-cita, visi dan misi kita. Dan yang terakhir adalah tentang goal setting sendiri itu. Jadi bagaimana membangun smart goal, tujuan dengan cerdas. Oke, langsung saja. Mungkin sudah tidak sabar bagaimana teman-teman semua ingin melejitkan. Kita berdoa dulu, ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua yang menyimak video ini dengan baik dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah memberikan konsep diri yang jelas bagi dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan visi misi dan mampu mewujudkannya. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa mampu menunjukkan kita tujuan, jalan yang jelas untuk meraih impian dan cita-cita kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, dan kebermanfaatan bagi bangsa dan negara kita dalam naungan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam ridho Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, teman-teman yang berbahagia, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa-doa dan impian sahabat semuanya. Teman-teman mengawali
materi hari ini, saya minta teman-teman semua sejenak di pause dulu videonya dan berdoa 1 atau 2 menit tentang impian dan harapan hidup teman-teman semuanya. Silakan berdoa, dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Bahasan pertama adalah tentang citra diri yang positif. Nah, apa sih citra diri atau self concept ini? Nah, teman-teman, sahabat sukses yang berbahagia, citra diri atau self concept ini adalah kita pada kuliah hari ini menemukan jati diri kita yang hilang. Karena terkadang kita lupa, kita sudah membersamai diri kita selama sekian tahun, namun kita lupa siapa diri kita, ke arah mana tujuan hidup kita, diri kita yang ideal itu bagaimana. Nah, jadi self concept ini atau citra diri ini adalah menemukan diri kita yang hilang. Nah, harus ketemu nih, biar kita sesuai dengan yang kita yakini bahwa dalam kehidupan ini tentu kita akan yang paling paripurna adalah kita akan dipanggil menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai ketika kita dipanggil kita baru tersadar bahwa kita punya tujuan-tujuan hidup besar, yaitu beribadah kepadanya dan menjalankan amanah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, sebagai pemimpin di muka bumi ini tentu kita harus punya bekal, punya arahan dengan profesi masing-masing. Oke, self konsep diri ini adalah teman-teman nanti akan kita arahkan menemukan diri yang hilang. Nah, kemudian membentuk kepribadian dan menemukan tujuan hidup. Nah, 3 hal ini dalam konsep diri atau citra diri. Nah, sahabat yang berbahagia, apa itu self concept atau citra diri? Kita akan ada 3 hal yang perlu dipahami dalam citra diri ini. Teman-teman harus menemukan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah self ideal. Yang kedua self image. Dan yang ketiga adalah self-esteem. Nah, apa itu? Kita bedah satu persatu. Self-ideal. Nah, gambaran diri kita yang ideal. Jadi, teman-teman, tolong nanti kita akan mencoba menemukan sosok seperti apa yang paling Anda inginkan terhadap diri Anda, andai Anda menjadi sosok makhluk atau manusia yang sempurna. Jadi kita harus punya sosok gambaran diri kita yang ideal, yang sempurna. Itu bagaimana? Andai Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan diri kita. Nah, self ideal ini terbentuk dari apa, Kak Teddy? Terbentuk dari nilai-nilai yang selama ini kita pelajari, kita pahami, kemudian dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kita bahagia nih kalau melihat ada teman yang suka memberi, suka menolong, melihat guru atau dosen yang perhatian, melihat pimpinan yang mengayomi anak buahnya, yang peduli pada anak buahnya, yang tidak semena-mena, yang mengutamakan kepentingan anak buahnya daripada kepentingan dirinya atau golongannya. Nah, kita selama kehidupan ini mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu, mendapatkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang kita kagumi, baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Nah, dari itu kita bangun self-ideal kita. Nah, tentu self-ideal dengan berbagai macam peran dalam kehidupan kita. Nah, apa itu contoh self-ideal sebagai seorang anak, self-ideal sebagai seorang kalau posisi kita mahasiswa, sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang pelajar yang sedang belajar, self-ideal sebagai seorang yang memiliki cita-cita atau pekerjaan, bagaimana kita meraih pekerjaan itu, bagaimana ketika kita menjadi profesi di pekerjaan itu, sosok yang bagaimana yang kita idamkan, atau ketika teman-teman pekerjaannya ingin menjadi seorang pemimpin,
di sebuah perusahaan, maka sosok pemimpin bagaimana dalam diri kita yang kita impikan. Kemudian peran sebagai apalagi ya? Anggota masyarakat. Di lingkungan kita punya tetangga, kita punya kampung. Nah, bagaimana self ideal kita sebagai seorang anggota masyarakat di sebuah kampung? Dan bagaimana self ideal kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, ini harus dimunculkan. Baik, agar terlatih dan masing-masing memiliki itu, Kak Dedi berikan tugas untuk para mahasiswa yang luar biasa. Apa itu? Termasuk mahasiswa yang menonton video ini, siapapun Anda. Jadi temukan self ideal Anda. Sosok seperti apa yang paling Anda inginkan, andaikan Anda dapat menjadi sempurna. Dan didetailkan kebaikan-kebaikan apa yang ingin Anda lakukan, nilai-nilai apa yang akan ada pada diri Anda dengan berbagai macam peran. Oke, Kak Dedi berikan arahan minimal, jadi kasih judul self ideal diri saya. Tulis namanya. Kemudian saya sebagai pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kesiapan kita untuk menghadapnya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Yang kedua, peran self ideal saya berperan sebagai anak di rumah, atau yang sudah punya anak sebagai orang tua, sebagai ayah ibu di rumah. Yang ketiga, self ideal sebagai seorang mahasiswa, sosok pembelajar. Nah, bagaimana Anda bersikap di kampus, Anda bersikap dengan teman-teman Anda bersikap dengan dosen, Anda bersikap dengan mata kuliah yang ada, dengan perkuliahan, dengan tugas-tugas. Ini, wah, saya ideal itu harus begini. Dan Anda harus menemukan itu. Nanti Kak Dedi akan kasih bocoran rahasia kenapa kita harus menemukan ini. Berikutnya, self ideal peran sebagai anggota masyarakat. Nah, di lingkungan RT, di kampung. Bagaimana sih teman-teman melihat sosok tetangga yang ideal? Dan itu kita senang dong tentunya ketika melihat ada mahasiswa yang ideal dan kita ingin menuju ke sana. Kita melihat ada tetangga yang ideal, kita melihat ada anak yang ideal dan kita menuju ke sana. Oke ya. Dan yang terakhir tadi self ideal sebagai seorang warga negara. Nah, 5 ini minimal. Kalau ada peran lain, tambahan self ideal sebagai seorang pekerja yang belum bekerja, punya cita-cita apa gitu kan. Saya mau jadi seorang akuntan di sebuah rumah sakit. Nah, maka bagaimana self ideal itu? Oke ya, ini tugas yang pertama, temukan self ideal. Kak Dedi, kenapa kita harus membuat self ideal hari ini? Ini sebagai salah satu bagian dari goal setting, tujuan hidup, merancang tujuan hidup. Bayangkan teman-teman, misal ada perlombaan lari. Bayangkan teman-teman semuanya ikut lomba lari maraton. Tapi kemudian panitia lupa, tidak mengumumkan bahwa tidak ada garis finishnya. Bayangkan, ikut lomba lari namun tidak memiliki garis finish. Apa yang akan terjadi? Tentu kita akan mengalami kesulitan, lelah, capek, tidak berujung, dan bahkan tidak ada yang bisa dikatakan pemenang mencapai tujuan itu. Nah, inilah pentingnya self ideal, salah satu bagian dari membentuk tujuan hidup. Oke, berikutnya self image. Self image ini tentang setelah kita memiliki gambaran ideal, bagaimana andaikan saya sempurna. Maka yang kedua adalah kondisi, kalau tadi kondisi harapan, sekarang kondisi kekinian, yaitu bagaimana self image ini adalah bagaimana kita melihat ke dalam diri kita dan bagaimana pendapat kita tentang itu. Jadi masing-masing Anda melihat posisi saat ini saya itu seperti apa sih?
Nah, kalau self ideal kan gambaran nilai 100. Oh, ternyata hari ini saya nilainya baru 70 sebagai seorang anak. Saya baru melakukan ini sebagai seorang mahasiswa. Itu self image. Bagaimana kita menilai diri kita dan kita lihat, kita lihat diri kita bagaimana dan kita menilai pendapat kita. Kayaknya masih gagal saya sebagai seorang anak, baru 30%. Atau sebagai seorang mahasiswa saya sudah 80%. Nah, masing-masing bisa menilai dibandingkan dengan self ideal tadi yang dibuat. Nah, ini self image. Bagaimana kita memotret. Nah, namanya saja image ya, gambaran. Nah, imaji gitu kan. Nah, teman-teman, bagaimana kita memotret diri kita hari ini dibandingkan dengan self ideal. Dan harapannya pendapat kita ketika kita berpendapat, aku kurang, atau aku sudah sukses, atau aku hampir sukses. Harapannya apa? Kita bersemangat untuk meraih ideal itu. Kalau yang kemudian, aku masih gagal menjadi seorang anak, maka harapannya segera bangkit, mengevaluasi diri kegagalan itu, dan kemudian berusaha meraih ke self ideal. Jadi kita tahu kondisi kita sekarang. Oke ya, itu self image. Berikutnya, ada yang namanya self-esteem, yaitu seberapa besar Anda itu menyukai dan menghargai diri Anda sendiri. Jadi, penghargaan terhadap diri kita, terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, meskipun ada hal-hal kekurangan yang kita miliki, namun perlu kita hargai, karena kita sudah menuju ke sana. Dan kita akan menuju ke ideal kita. Nah, teman-teman, self-esteem ini adalah tentang penerimaan diri, penghargaan diri, tentang kepercayaan diri kita. Nah, harapannya apa? Ketika kita menghargai diri kita, maka kita akan mampu kembali segera bangkit dan kemudian sadar bahwa self image kita masih pada tahap ini untuk menuju self ideal yang kita inginkan. Jadi ini penghargaan diri, apresiasi diri. Kita menghargai diri kita. Aku sudah berusaha, atau tadi aku belum berusaha ya, tapi saya bisa kok untuk meraih ke sana. Nah, ini self esteem, penghargaan diri sendiri. Pentingnya menghargai diri sendiri ini nanti akan berimbas. Orang-orang yang menghargai diri sendiri tentu akan mampu imbasnya menghargai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bangga sebagai seorang mahasiswa dan menghargai diri kita sebagai seorang mahasiswa, tentu seorang mahasiswa yang punya harga diri akan mampu menghargai dosennya, akan mampu menghargai teman-teman sesama mahasiswa, akan mampu menghargai orang-orang yang berada di kampus untuk berbuat kebaikan. Dan ketika kita sadar bahwa diri kita berharga, maka kita akan menghargai juga, misalkan petugas parkir. Kita akan menghargai, menyapa mereka, karena kita merasa mereka itu bagian penting dalam kehidupan kita, menjaga motor kita, mengatur ketertiban berlalu lintas di dalam kampus. Demikian juga dengan unsur-unsur yang lain. Nah, karena kita tahu bahwa peran mereka penting dalam diri kita. Nah, kalau tanpa mereka, kita tidak bisa berkuliah dengan baik. Begitu ya, teman-teman. Jadi self-esteem ini adalah bagaimana kita menghargai diri kita, dan kemudian kalau kita sudah menghargai diri kita, imbasnya kita akan menghargai orang lain. Sebagaimana contoh, salah satu contohnya, kita menghargai diri kita dan kita suka berpenampilan yang rapi, yang menyenangkan. Ada misalkan baju-baju kesayangan kita, tentu bagaimana perlakuan kita kepada baju kita, tentu akan merawat dengan sebaik-baiknya, setrika dengan hati-hati, mencuci dengan hati-hati. Dan kalau kita punya kendaraan misalkan, kita menghargai kendaraan kita, karena kita menghargai itu adalah hasil kerja keras orang tua atau pemberian terbaik dari orang tua kita, tentu kita akan merawat dengan baik, menggunakan dengan hati-hati, tidak sembarangan, dan seterusnya. Oke, sahabat, ini teori yang pertama tentang goal setting.
Salah satu membuat goal setting adalah dengan kita mampu memiliki citra diri yang terdiri dari 3 tadi, yaitu self ideal, self image, dan self esteem. Itulah self concept, konsep diri atau citra diri. Baik, sekarang memasuki materi yang kedua dari membangun goal setting, membangun tujuan hidup. Nah, ada cara, yaitu selain citra diri, yaitu cara yang kedua, membuat visi dan misi hidup. Nah, jadi teman-teman harus punya visi misi hidup. Sekolah saja, lembaga punya visi misi hidup, apalagi kita manusia yang diciptakan Allah dengan sangat luar biasa. Oke. Apa itu visi, misi? Mungkin sahabat semua suka mendengar ini ya, visi, misi. Nah, visi adalah pandangan, ambisi atau orientasi ke depan. Jadi hal-hal yang sifatnya berorientasi ke depan. Sedangkan misi itu apa? Misi adalah langkah-langkah strategis yang perlu diperjuangkan demi membentuk visi yang sudah ditentukan tadi. Oke ya. Mungkin masih bingung secara singkat minimal ada 5 perbedaan visi misi. Yang pertama adalah visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin diraih di masa yang akan datang. Sedangkan misi tadi langkah, cara, strategi bagaimana mewujudkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya adalah visi itu gambaran besar atau gambaran menyeluruh apa yang diinginkan. Sedangkan misi adalah ini, penjabaran detail apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi tadi, untuk mewujudkan visi tadi, maaf. Perbedaan yang ketiga, visi biasanya terdiri dari satu atau deretan kalimat atau pernyataan yang berisi poin-poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya secara umum. Sedangkan misi biasanya terdiri dari beberapa poin atau beberapa kalimat yang menjelaskan dari masing-masing tujuan yang berada di dalam visi tadi. Perbedaan keempat, visi biasanya bersifat jangka panjang, sedangkan misi dilakukan segera dan secepatnya. Nah, itu misi ya. Dan yang terakhir, kelima, visi itu dibuat secara umum dan untuk masa depan, jangka panjang. Sedangkan misi dibuat masa kini, kekinian, bersifat lebih detail atau khusus. Itu misi. Kalau visi tadi bersifat umum. Baik, teman-teman, itu tentang visi dan misi hidup. Silakan nanti teman-teman boleh berpikir visi misi hidup saya apa ya. Setelah tentunya teman-teman memiliki self ideal, mampu memotret self image masing-masing, dan mampu self esteem. Nah, nanti kita membangun visi misi hidup. Nah, tujuan hidup kita itu apa? Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Itu harus dibuat. Demikian pula ketika nanti teman-teman berorganisasi, harus mampu memiliki itu. Nah, untuk mewujudkan visi misi tentu diperlukan sebuah strategi. Apa itu strategi? Strategi itu serangkaian rencana tindakan yang melibatkan semua sumber daya yang kita miliki, aktivitas-aktivitas lain, lingkungan, organisasi yang akan membawa ke arah kita, tujuan kita. Nah, itu strategi. Jadi visi misi diwujudkan dalam sebuah strategi hidup. Oke, yang terakhir teman-teman semuanya, yaitu dari goal setting kita membuat tujuan, smart goal. Nah, jadi bagaimana kita membuat tujuan yang cerdas. Jadi nanti tolong perhatikan baik-baik pembelajaran smart goal ini, bagaimana membuat tujuan yang smart. Sahabat semuanya, bagaimana membuat tujuan yang smart itu adalah nanti teman-teman, tolong tugas yang kedua adalah teman-teman membuat smart goal.
SMART goal ini spesifik tentang cita-cita, impian, profesi Anda. Jadi teman-teman masing-masing punya profesi yang harus diwujudkan mulai dari sekarang masa mahasiswa sampai nanti kemudian menemukan profesi masing-masing, impian, pekerjaan idaman, sosok diri bagaimana nanti yang ada di pekerjaan. SMART goal itu tolong nanti dibuat pekerjaan saya adalah akan begini. Nah, dimulai dari mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, saya akan begini, nanti kelak di pekerjaan akan jadi seperti ini. Oke, tugasnya adalah tadi membentuk SMART goal tentang saya sebagai seorang mahasiswa dan saya sebagai seorang pekerja profesional yang memiliki pekerjaan atau profesi yang Anda idam-idamkan. Oke, sekarang penjelasannya. SMART goal itu bagaimana? Nah, SMART itu singkatan dari 5 huruf. S-M-A-R-T. S itu spesifik. Oke, spesifik itu berarti teman-teman, apa yang Anda buat itu harus spesifik, rinci. Jadi tidak sekedar aku mau jadi dokter. Dokter yang bagaimana? Yang memiliki ciri-ciri yang bagaimana? Nah, ini spesifik ya. Oh, aku dokter yang bla 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 bla. Nah, oke ya. Itu yang pertama spesifik. Harus punya spesifikasi. Nah, kayak misalkan aku mau beli komputer. Nah, komputer yang bagaimana? Yang RAM-nya sekian, yang kecepatannya sekian, yang prosesornya begini, yang modelnya begini, yang ketebalannya begini, yang memorinya begini. Nah, ini spesifik. Yang penting laptop deh, tidak. Itu ya, harus spesifik. Hari ini kita harus berani sebagai mahasiswa yang smart, yang cerdas, harus mampu spesifik. Kemudian M-nya adalah motivasional. Jadi, apakah cita-cita ini, tulisan tujuan hidup kita ini memotivasi kita, meletikan emosional kita. Yang A adalah accountable, terukur secara waktu. Ada batasan waktunya. Jadi saya harus lulus kuliah dalam waktu 3 tahun tepat, atau kemudian saya akan meraih menjadi seorang manajer dalam waktu 5 tahun ke depan. Saya memiliki perusahaan 3. Kan itu terukur. Itu accountable ya. Jadi ada ukurannya, ada angka-angkanya. Saya cita-citanya mau menjadi seorang bos, pengusaha kaya raya, punya 10 toko dan punya 10 panti asuhan. Nah, ini dalam kehidupan kita. Oke ya. Kemudian berikutnya ada responsible. Jadi responsible ini adalah apakah cita-cita kita ini mendapatkan, kira-kira ketika kita menjadi seperti itu, apakah mendapatkan respon terbaik dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka semakin mencintai kita atau semakin jauh dari kita? Aku ingin jadi bos yang, misalkan ya, aku ingin jadi bos yang dengan segala macam cara, baik korupsi atau apa, yang penting duit saya banyak, yang penting saya bisa menguasai mereka, saya menindas mereka. Itu ada nggak orang yang seperti itu? Ada yang memiliki impian seperti itu. Tapi apa? Apakah responsibel? Apakah itu cita-cita itu direspon dengan baik, mendapatkan balasan? Nah, bayangkan kalau punya cita-cita yang jelek. Nah, maka responnya pun akan jelek kepada kita dan kita akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Nah, ini responsibel. Bagaimana tanggapan orang-orang ketika kita memiliki cita-cita itu? Bayangkan, contoh misalkan tadi, saya ingin menjadi seorang akuntan yang baik, yang kemudian mengayomi anak buah, yang kemudian orang-orang senang, orang-orang miskin senang dengan kehadiran saya karena setiap bulan perusahaan saya bersedekah, targetnya adalah 10 juta. Kembali ke accountable tadi. Jadi bagaimana dihubungkan dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman-teman, lingkungan masyarakat, dan orang-orang yang membutuhkan kita. Dan yang terakhir adalah touchable. Jadi bisa disentuh, sejauh mana cita-cita Anda itu bisa menghasilkan, bisa realistis, ada sentuhannya. Contoh, aku memiliki
pabrik 10 yang membanggakan orang tua. Kan kelihatan pabriknya. Tidak begini, aku ingin membahagiakan orang tua. Iya, membahagiakan dengan apa? Contoh, aku ingin orang tua saya bisa pergi haji dan umroh. Nah, itu kan bisa dirasakan. Bahagianya karena berangkat haji dan umroh. Aku ingin memberikan pensiun kepada ayah dan ibu setiap bulan 3 juta rupiah. Nah, ini kan bisa disentuh, bukan yang penting bahagia deh. Nah, kita berkunjung, kita silaturahim aja orang tua sudah bahagia. Tapi ada sentuhan, gitu kan. Contoh tadi, aku akan mengunjungi ayah dan ibuku setiap hari sebelum bekerja, kalau masih satu kota ya. Atau minimal tadi membahagiakan orang tua dengan saya selalu memberi kabar, menelpon ayah dan ibuku setiap pagi tentang kondisiku. Nah, ini tentu sangat keren. Oke, teman-teman semuanya, itu SMART goal. Tolong dibuat tugasnya, cita-cita Anda, SMART goal sebagai seorang mahasiswa dan SMART goal sebagai seorang pekerja profesi Anda masing-masing. Akhir dari bagaimana goal setting ini, Anda sukses membangun tujuan hidup. Nasihat saya adalah 3M. Seperti A.A. Gym ya, 3M. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Ubahlah itu, dan hari ini dimulai dari yang terkecil. Tugas-tugas di video ini dimulai dari yang terkecil, dimulai dari Anda, dan dimulai dari sekarang. Kak Didi nantikan respon dari hasil video ini. Teman-teman, saya doakan semuanya mampu menemukan diri Anda yang ideal, sehingga Anda bisa bahagia hidup di dunia, dan terlebih lagi Anda bahagia ketika hidup di akhirat, yang kabarnya di sana kita akan hidup kekal menghadap Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa? Dengan bekal amal-amal unggulan kita bersama impian dan cita-cita kita masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jawab salam saya dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.